kita sudah mati, dikuncilah lisan kita. Bahkan nanti di akhirat Allah tahu bahwa lisan kita ini dulu waktu kalau mereka puasa tapi tidak mampu menjaga lisannya, mulutnya. Ternyata apa saudara sekalian? Betapa terkejutnya wanita ini, ternyata rotinya yang dia beli masih berada di dalam tasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Huwa alladzi ja'ala asy-syahra Ramadan syahrul mubarakah wa rahmah wa maghfirah wa itqu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita kembali dibangunkan oleh Allah dari kiamat kecil, dari mati kecil, tidur, di mana dipisahkan ruh kita dengan jasad kita sementara. Kita tidak tahu dan tidak bisa membayangkan kalau kemudian Allah tidak kembali menemukan ruh dan jasad kita. Apatah lagi saat mau tidur kita tidak sempat bersuci terlebih dahulu, berwudu, atau bahkan mungkin kita tidak sempat sekedar membaca 2 kalimat syahadat yang merupakan password, kunci daripada kunci utama untuk kita bisa masuk surga. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Belum lagi kita juga belum sempat mengkhatamkan Quran sebelum tidur, karena kita tidak sempat membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Masih ada lagi. Boleh jadi kita tidak sempat bersolawat sebelum tidur. Padahal solawat adalah merupakan zikir yang sangat agung dan mulia, sekaligus sebuah pengharapan besar agar hidup kita menjadi sejahtera dan selamat. Sebagaimana disebutkan Rasulullah, sesungguhnya tidaklah umatku bersalawat kecuali mereka bersalawat untuk dirinya sendiri. Bahkan salawat yang diucapkan umatku, kata Rasulullah, di sekelilingnya seluruh benda dan makhluk, maka mengembalikan salat itu kepada yang mengucapkannya. Maka teruslah memperbaiki kualitas salawat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah,
berikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarganya wa ashabi ajma'in dan kepada seluruh jamaatnya, sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur hari ini kita sudah masuk pada hari ke-19. Bagi yang mulai puasa hari Ahad masuk ke hari 20, yang mulai puasa hari Sabtu. Terlepas daripada Sabtu atau Ahad memulainya Ramadan, hari ke-19 atau hari ke-20 tidak penting. Yang paling penting adalah mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari-hari yang belum bisa kita lalui sampai di penghujung Ramadan, dan harapan Allah untuk kita menjadi orang yang bertakwa itu terwujud. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini saya akan mengangkat sebuah kisah atau cerita yang mudah-mudahan dengan cerita ini bisa menjadi inspirasi. Dengan cerita ini kemudian bisa menambah wawasan kita untuk terus berhati-hati dalam hidup dan kehidupan. Seorang wanita, sang gadis cantik, pada sebuah saat dia di bandara yang sedang menunggu giliran penerbangan pesawatnya, karena ditunda beberapa jam, wanita itu kemudian memilih untuk mencari dan membeli buku untuk mengisi waktu kosongnya agar tidak sia-sia. Maka pergilah dia ke toko buku lalu membeli sebuah buku yang kebetulan di sebelahnya ada penjual kue roti, maka dia juga beli sebungkus roti. Dan dia kembali ke tempat duduk, tempat ruang tunggu, dan dia baca bukunya sampai beberapa waktu lamanya perutnya terasa lapar. Di sebelahnya ada seorang laki-laki yang juga duduk, yang asyik dengan membaca majalah. Maka dia ambil kue itu. Betapa terkejutnya wanita saat dia mengambil kue, ternyata laki-laki itu juga mengambil roti itu. Dalam hati sang wanita ini laki-laki nggak sopan. Makan roti saya, dia nggak bilang, nggak permisi, nggak minta juga. Dia makanlah sambil dia bergumam mulutnya, mencaci sang lelaki itu. Habis satu kue, satu roti, dia ambil lagi. Pada saat dia ngambil, tangannya ngambil, tangan laki-laki juga ini ngambil. Wah, ini benar-benar keterlaluan, kebacut, kurang ajar pada laki-laki ini. Nggak punya sopan dulu, mungkin nggak pernah sekolah. Sampai kemudian terakhir tinggal satu roti. Wanita ini dalam hatinya dan dalam lisannya dia berbisik, ini kalau sampai dia masih mau ngambil, ini betul-betul orang yang nggak tahu diri, nggak tahu pikirannya ditaruh di mana dan nggak punya sopan. Benar. Padahal dia mau ngambil roti itu, keduluan tangan sang laki-laki itu. Tangan laki-laki itu mengambil kue lalu dipotongnya roti itu dan diberikan kepada itu. Tambah marahnya luar biasa. Rasanya mau dia damprat, tapi dia masih mikir daripada membuat kegaduhan, maka dia simpan. Saat itu juga ada panggilan di giliran penerbangan. Pergilah wanita itu dengan membawa amarah sampai kemudian di atas pesawat. Sudah diduduk dengan rapi, sudah siap take off terbang. Lalu wanita itu ingin melanjutkan membaca bacaan dengan mengambil kacamata yang ada di tas kecilnya yang ternyata apa saudara sekalian, betapa terkejutnya wanita ini, ternyata rotinya yang dia beli masih berada di dalam tasnya. Maka betapa penyesalan wanita ini. Apa yang telah dia cacikan, dia ucapkan pada laki-laki itu tidak mungkin dia cabut kembali. Dia tidak punya waktu lagi, tidak mungkin dia minta untuk menunda penerbangan lalu dia turun dan minta maaf kepada laki-laki itu. Rupanya waktu telah membawanya dia sebuah penyesalan yang luar biasa. Jemaah sekalian, ada 3 pelajaran yang besar dari kisah ini. Yang pertama, bahwa ucapan yang kita ucapkan tidak mungkin kita cabut kembali, tidak mungkin kita tarik kembali.
Oleh karena itu kita umat Islam diajarkan untuk berhati-hati dalam berucap kata. Salah satu hikmah tadabbur, ibrah, tarbiyatul syam yang dapat diambil dari ibadah puasa adalah untuk menjaga lisan kita tidak berbicara yang tidak berguna, apalagi dusta dan sia-sia. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita diajarkan dengan puasa ini untuk berhati-hati dan tidak berkata dusta. Rasulullah menyebutkan akan menjadi sia-sia pahalanya orang yang berpuasa kalau mereka puasa tapi tidak mampu menjaga lisannya, mulutnya dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan dusta. Maka berhati-hatilah dengan ucapan. Bahkan Rasulullah menyebutkan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, maka hendaknya dia berkata yang benar, atau jika tidak bisa, diamlah. Perkataan yang jujur, perkataan yang benar, rupanya memang itulah bagian daripada sebuah karakteristik orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan kalimat yang baik, perkataan yang benar dan baik ini dengan nilai ketakwaan. Kalau kita baca di surat Al-Ahzab, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalulah berkata dengan perkataan yang benar. Sebab kita tahu umat Islam, kita paham ada saatnya nanti lisan kita akan dikunci mati oleh Allah, akan ditutup mulut kita di periode pertama saat kita mati, di mana kita tidak bisa berbicara. Maka saya heran juga masih banyak umat Islam kalau disuruh ngurusin fardu kifayah takut katanya. Padahal mayat itu nggak tahu Pak, kalau kita salah kasih kafan, bungkus kafan, mana tahu deh, dan tidak protes. Saya kurang lebih sudah sejak tahun 90 sampai sekarang berapa tahun? 32 tahun ngurus mayat. Belum pernah saya dikasih mimpi, Setiokoh tadi kemarin salah ngikat kain saya, nggak ada itu. Kenapa? Ketika kita sudah mati dikuncilah lisan kita. Bahkan nanti di akhirat Allah tahu bahwa lisan kita itu dulu waktu di dunia sering berkata tidak jujur, bahkan dusta. Maka ada saatnya nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada saatnya nanti di hari kiamat mulut manusia, lisan manusia akan dikunci mati. Yang berbicara adalah kedua tangan, disaksikan oleh kedua kaki. Untuk apa? Untuk menyaksikan, untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dikerjakannya. Lisan harus kita jaga. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan tidak pernah akan datang 2 atau 3 kali pada kesempatan yang sama. Ramadan sungguh Allah sebagai bukti rasa cinta, kasih sayangnya kepada umatnya, kepada hambanya. Maka dalam 12 bulan ada 1 bulan yang diberikan, bulan yang penuh dengan kemuliaan Ramadan. Maka mestinya kita umat Islam, mestinya kita hamba Allah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan memberikan Ramadan sebagai sebuah kesempatan yang sangat agung, yang sangat mulia. Untuk apa? Setidaknya kita tidak tahu 11 bulan berapa dosa yang bisa kita lakukan dan seberapa kecil pahala yang kita lakukan. Demikian kurang lebihnya mohon maafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah mati dikuncilah lisan kita. Bahkan nanti di akhirat Allah tahu bahwa lisan kita itu dulu waktu kalau mereka puasa tapi tidak mampu menjaga lisannya, mulutnya. Ternyata apa saudara sekalian? Betapa terkejutnya wanita ini, ternyata rotinya yang dia beli masih berada di dalam tasnya.